Baiklah, selamat pagi anak-anak. Di sini pada hari ini kita akan belajar tentang dongeng dan melestarikan lingkungan alam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, silakan anak-anak memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Nah, sekarang Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca dongeng tentang taman bermain yang hilang pada buku siswa, siswa dapat menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng yang tepat. Lalu yang kedua, melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Lalu yang ketiga, siswa dapat menelaah dampak kerusakan sumber daya alam. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menceritakan tentang satu cerita, yaitu tentang taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggukan oleh Kupi, yaitu sang kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka kepada dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, sehingga dia tiba di hutan bakau. Nah, nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman kecil-kecilnya. Yang pertama yaitu si Upi, si udang kecil, lalu Kuro, kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik, dan Momo, si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, main petak umpet, dan tidur di sela akar yang melintang. Dan ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, sehingga mereka kembali ke air laut yang bebas. Namun suatu hari mereka lagi bertemu dan bermain bersama lagi. Suatu saat, suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti di air laut, tetapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Dan berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga selalu rindu bermain dan bertemu bersama sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka, ayah?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Upi menjelaskan secara perlahan. "Kupi sayang, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan secara perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi merasa sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus merasa dan menunggu tanpa kepastian. Kupi pun tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya untuk bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, ayah?" Kupi meratap pelan, namun penuh dengan amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempat bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahannya. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia tidak bisa minum air asin." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang.
Pada pedagang yang dulunya berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan hutan bakau dan hijaunya tempat bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan pun mereka tinggal sedikit. Dan Kupi pun merasa terhibur oleh penjelasan ayahnya. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali seperti dulu. Kupi hanya ingin berdoa agar ia bisa bermain di tempat bermain yang dulu. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Nah, sekian cerita tentang taman bermain yang hilang. Sini setelah kita membaca cerita tadi, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan atau kuis seputar tokoh, penukuhan, latar cerita, pesan moral, dan tanggapan siswa terhadap cerita yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Anak-anak silakan simak. Yang pertama, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Ayo. Ya benar, tokoh dalam dongeng tersebut ada Kupi, Ayah Kupi, Upi, Kuro, Momo, dan Bangau. Lalu, di mana latar tempat terjadinya peristiwa tersebut? Silakan Andi. Ya benar, yaitu pada malam hari di pesisir pantai. Lalu yang ketiga, siapa yang berperan sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut? Silakan Ani. Ya benar, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Kupi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita tersebut? Ya, suasana yang terjadi dalam cerita tersebut yaitu sedih. Lalu selanjutnya, pesan moral apa saja yang dapat kita ambil dari teks dongeng tersebut? Ya benar, manusia yang bertindak tanpa memikirkan akibat apa yang akan terjadi atas apa yang mereka lakukan akan mendapatkan penyesalan di kemudian hari. Lalu, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi. Nah, anak-anak silakan simak ya. Cerita fiksi adalah karya tulis, karangan atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atas dunia dan bukan kenyataan. Lalu yang kedua, cerita fiksi adalah sebuah cerita bersifat khayalan atau rekaan manusia. Selain itu, cerita fiksi bisa diartikan sebagai suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak perlu dicari kebenarannya. Lalu contoh dari cerita fiksi itu apa saja sih? Nah, contoh dari cerita fiksi itu yang pertama novel, ada hikayat, ada fabel, komik, dongeng, cerpen, dan legenda. Lalu ciri-ciri cerita fiksi itu seperti apa sih Bu? Nah, ciri-ciri cerita fiksi itu yaitu bersifat rekaan atau imajinatif dari pengarang. Cerita fiksi menggunakan bahasa yang konotatif, tidak memiliki sistematika yang baku. Lalu contoh dari cerita fiksi yaitu misalnya yang sudah Ibu bacakan tadi yaitu tentang taman bermain yang hilang. Lalu yang kedua sang pemimpi dan masih banyak lagi. Sedangkan cerita non-fiksi termasuk ke dalam istilah sastra yang digunakan untuk mengkategorikan karya sastra atau suatu karangan. Lalu kita sudah selesai membahas cerita tentang dongeng. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi tentang kerusakan sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah siapkan satu video. Anak-anak silahkan menyimak ya. Video tentang kerusakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jika sudah, anak-anak, Ibu minta untuk berdiskusi dengan teman sebelahnya tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik, jika sudah, anak-anak silahkan kumpulkan tugasnya ke depan. Nah, di sini karena kita sudah mencapai akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, ayo, kesimpulannya apa? Ya, benar Riki, kerusakan hutan. Nah, kesimpulannya, kerusakan hutan bakau dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, manusia harus menjaga kelestarian dari hutan bakau. Lalu yang ketiga, manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alam maupun apapun itu. Dan dengan adanya kerusakan hutan bakau dan kegiatan aktivitas manusia pun akan terganggu seperti yang sudah Ibu bacakan di dalam cerita tadi ya anak-anak. Nah, jika sudah, di sini Ibu akan memberi tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada dongeng
taman bermain yang hilang. Lalu yang kedua, menemukan unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Lalu yang ketiga, siswa berdiskusi tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, jika sudah, anak-anak silahkan rapikan tempat untuk belajar. Sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan lanjutkan minggu depan. Selamat pagi.